Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian ada satu cerita lagi, tiba-tiba satu hari eh, mengisi ceramah Uma kan rutin mengisi ceramah untuk jemaah umroh kan. Nah, qadarullahnya memang yang diboikot itu pakai gitu. Nah, dan itu ditaruh di hotel, di kamar-kamar hotel. Jadi kadang-kadang kan jemaah nggak tahu juga nih boikot gitu. Akhirnya jemaah bawa ketika itu Uma lagi ngisi kajian dan air mineral itu diletakkan di depan kan jamaahnya karena sebelah Uma ya diletakkan jadinya di dekat Uma gitu. Dan nggak akhirnya kan dibuat videonya gitu, dibuat video dan dibuat foto untuk publikasi sebuah travel gitu kan. Nah akhirnya netizen mengatakan apa? Wah oke Sena Dewi apa kata beliau mereka ini katanya oke Sena Dewi mensupport produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, boykot Oke Sena Dewi dan sebagainya. Andai kan mereka tahu kisahnya bahwa nggak kayak gitu kisahnya gitu. Cuman kan nggak perlu mau menceritakan kepada banyak orang. Hanya saja ingin menyampaikan pada teman-teman semua, nggak mudah loh istiqomah itu. Di saat di depan mata kita butuh sekali uang itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kemudian kita menolaknya. Kemudian di satu ketika tiba-tiba orang mengatakan, oh kamu adalah orang yang pro misalnya gitu. Itu hal sederhana lah, hal yang kecil gitu. Jadi untuk istiqomah nggak mudah ya teman-teman semua. Oleh karena itu berat, berat istiqomah itu berat untuk tetap teguh dan tegar di atas syariat Allah ini berat. Dulu Uma juga butuh uang dulu 20 tahun yang lalu butuh uang ketika Ibu Uma masuk ke ruang isolasi. Ibu Uma sakit pada saat itu sampai hari ini sebetulnya. Uma sudah pakai jilbab. Tiba-tiba orang bilang buka jilbabnya, kamu main film dapat uang yang besar untuk pengobatan ibu kamu. Pada saat itu alhamdulillahnya Uma tolak. Berat gak? Berat lah. Di satu sisi butuh uang nih, uang banyak buat pengobatan ibu gitu. Ibu nggak bisa masuk ke ruang isolasi, nggak bisa dapat pengobatan terbaik. Karena nggak punya uang umahnya pada saat itu. Keluarga Uma nggak ada uang pada saat itu. Nggak bisa ngobatin orang yang kita cintai, yang lagi sakit. Karena nggak punya uang. Itu sesuatu yang nggak enak banget teman-teman semua gitu ya. Sementara uang itu ada di depan mata kita. Namun kita tolak. Jadi ya gitulah kadang-kadang ya. Kadang-kadang Uma hanya menceritakan bahwa kadang-kadang Uma juga bisa istiqomah, kadang-kadang nggak bisa istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu berat. Saking beratnya ya saking beratnya perintah istiqomah ini, Nabi SAW sebelumnya itu tidak memiliki uban. Namun ketika turun ayat ini, beliau jadi beruban. Ya, dari Abdullah ibnu Abbas, beliau bercerita, Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dibuat berhut. Surah Al-Mursalat, Surah An-Naba, Amma Yatasa'alun, kemudian Surah At-Takwir. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Terdapat penyebutan tentang kaum-kaum terdahulu yang enggak istiqomah. Terdapat penyebutan kaum-kaum terdahulu yang ditimpakan azab kepada di kiamat dan kemudian tentang perintah untuk beristiqomah. Ayat tentang azab, tentang kaum-kaum terdahulu yang diazab Allah sama ayat-ayat tentang istiqomah itu berat bagi Rasulullah SAW yang membuat beliau akhirnya bisa berubah seperti itu. Jadi uh, inilah dahsyatnya apa ya susahnya istiqamah, maka hari ini kita akan bahas mengenai istiqamah tersebut. Kenapa susah? Syaitan dan hawa nafsu kita tentu saja. Syaitan membisik-bisikkan supaya apa? Supaya nggak istiqamah. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis berkata apa? Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan menghalangi mereka orang-orang ini dari. Kemudian aku mendatangi mereka dari mana aja? Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata setan, aku akan datangi mereka dari depan ya Allah, aku akan datangi mereka dari belakang ya Allah, aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri. Dan kau akan lihat mereka akan orang-orang yang banyak gak bersyukur. Kau akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang gak bersyukur ya Allah. Gitu. Jadi begitu janji iblis kepada Allah SWT bahwa iblis akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Lihat lagi surah Sod ayat 85. Apa kemuliaanmu? Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Maka apa kata Allah SWT? Maka benar.
Dan maka benar, sumpahku, maka benar. Hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah, aku pasti membenam denganmu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Jadi, eh, nggak akan berdiam diri. Iblis sih soalnya sekarang teman-teman belajar Quran. Penghafal Quran, semakin ngafalin Quran, semakin berat lagi ujiannya. Teman-teman sekarang ikut kajian keagamaan yang sebelumnya nggak ikut kajian keagamaan misalnya, pasti semakin berat lagi ujiannya, pasti. Jadi siap-siap, semakin banyak belajar agama, semakin dahsyat ujiannya. Semakin masuk ke dalam dunia penghafal Quran, semakin dahsyat ujiannya. Kalau dulu ujiannya biasa-biasa aja, sekarang udah jadi penghafal Quran nih, lagi ngafalin Quran tiap hari, ujiannya lebih dahsyat daripada itu. Maka uh, Uma akan membahas mengenai kalau begitu ada beberapa penghalang untuk kita bisa istiqomah. Apa saja penghalang kita untuk bisa istiqomah? Penghalang orang-orang istiqomah adalah yang pertama, meremehkan dosa. Kita sudah masuk subbab baru ya teman-teman semua. Penghalang orang-orang untuk bisa istiqomah, penghalang istiqomah adalah pertama, meremehkan dosa. Menganggap dosa itu adalah dosa yang kecil. Karena dia menganggap ini dosa yang kecil, semua orang melakukannya, ya udahlah gitu. Kan biasanya orang-orang gitu kan, nggak apa-apa, kita manusia kan tempatnya dosa. Nggak apa-apa, semua orang ngelakuin kok. Meremehkan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, jauhilah oleh kalian sifat meremehkan dosa. Karena dosa-dosa itu tidaklah berkumpul pada seseorang, melainkan akan membinasakannya. Nah, hati-hati teman-teman semua. Teman-teman sekarang ingat-ingat deh ketika teman-teman buat dosa. Itu jadi membuat teman terhalang beribadah kepada Allah kan? Yang dulunya kalau teman-teman bersih gitu, teman-teman berdoa sama Allah khusyuk, rajin sholat malamnya, menangis di hadapan Allah SWT. Ketika teman-teman buat dosa, hati teman-teman jadi tumpul kan? Artinya apa? Jadi nggak sensitif terhadap kecintaan kepada Allah SWT. Mana air mata yang selama ini engkau tunjukkan di hadapan Allah SWT? Nggak ada. Kenapa? Karena hatimu keras. Dosa itu membuat hati keras. Dosa itu membuat kita terhalang dari ibadah. Dosa itu membuat kita nggak menikmati ibadah. Hal sederhana, Mama banyak kasih contoh soal cinta-cintaan karena saya banyak anak-anak muda. Ketika teman-teman cinta sama seseorang, sama makhluk, itu kan kepikiran semuanya dipenuhi oleh si fulan-fulanah itu kan. Nggak lagi sama Allah. Dulu, waktu belum ada siapa-siapa di hati, semuanya Allah, semuanya Rasulullah SAW, penuh dengan kecintaan besar kepada Allah. Ketika godaan itu masuk misalnya, udah nggak ingat lagi Allah di mana. Ya kan tiba-tiba semua dipenuhi dengan si fulan dan si fulanah gitu. Ya. Dan akhirnya mulai nggak apa-apa lah, orang-orang juga begini, yang lain juga begini, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Nah, lama-lama jadi dosa besar. Dari dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar. Nggak ada orang langsung bikin dosa besar, nggak ada. Semuanya dimulai dari dosa kecil, meremehkan dosa. Udah ini udah selesai satu dosa, memangnya setan diam aja nggak? Dosa berikutnya, udah mulai biasa, makin tinggi lagi. Dan akhirnya nggak menyangka kok. Akhirnya satu ketika kok saya ada di sini ya, kok saya melakukan ini ya, gitu. Jadi berusahalah untuk menjauhi dosa, nasihat buat Uma, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan jangan menganggap remeh. Dikatakan dalam sebuah hadis, kalau orang soleh berbuat dosa, dia menganggap gunung besar akan siap menghancurkan dirinya. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa buat dosa, dia seperti menganggap ada lalat di hidungnya, kemudian dia usir lalat begitu saja. Atau dalam kata lain, nggak apa-apalah, orang-orang juga buat dosa, biasa lah ini. Ya biasa, nakal-nakal sedikit biasa lah tuh. Itu namanya meremehkan dosa. Biasalah anak muda, ya biasalah semua orang gini kok, masa aku nggak pernah nyoba. Itu meremehkan dosa. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, yang membuat kita nggak istiqamah, berikutnya adalah lemahnya angan-angan. Lemahnya semangat ya. Dan panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan itu maksudnya apa? Ya berangan-angan aja, berangan-angan untuk beramal. Ya abis ini aku mau apa ya? Abis ini aku mau ngafalin Quran. Udah, tapi nggak dilakuin. Dia nggak bergerak. Jadi semangatnya lemah. Abis ini mau datang kajian, abis ini mau sholat malam, tapi nggak dilakuin. Cuman mau ini mau itu. Abis kajian semangat, tapi abis itu nggak dilakuin. Jadi dia adalah orang yang lemah semangat dan panjang angan-angan. Ini sulit untuk istiqamah. Dia hanya berangan-angan saja. Dia nggak bergerak. Dia tenggelam dalam menunda-nunda amalan. Tenggelam dalam angan-angan. Tenggelam dalam menunda-nunda. Nanti aja deh. Ngafalin Quran nanti aja deh. Umur 30 tahun. Antar deh. Nunda dan terus menunda. Oh nanti deh aku mau sholat tepat waktu. Nggak sekarang deh, nanti deh misal. Nunda dan terus menunda. Ada syair mengatakan, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya,
Sungguh engkau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Engkau menunda-nunda terus kebaikan-kebaikan. Kematian akan datang kepadamu pun secara tiba-tiba. Kubur pun akan menjadi perbendaharaan amalnya. Jadi engkau ini sebenarnya, kita ini sedang berpacu dengan waktu ya teman-teman semua. Kita nunda tobat misalnya. Nunda tobat. Nanti deh, tobatnya nanti aja deh, nanti. Nggak ada waktu lagi. Gitu. Jadi, hal yang salah satunya membuat sulit untuk beristiqomah adalah lemahnya semangat. Mana semangatnya? Salah satu yang nge-charge semangat teman-teman semua apa? Kayak gini nih ceramah-ceramah gini, kajian-kajian keilmuan, teman-teman harus datang atau ketemu teman-teman soleh. Teman-teman harus punya circle orang-orang soleh itu di tengah-tengah kesibukan duniawi ini, harus punya circle orang-orang soleh supaya semangat lagi. Handphone aja di-charge setiap hari, masa semangat nggak di-charge? Di-charge setiap hari. Umar katakan sehari minimal 2 jam belajar, teman-teman semua belajar agama, sehari minimal 2 jam untuk teman-teman yang ada di luar. Ya, begitu ya. Terus sekarang Uma ingin bahas mengenai surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat ayat 30. Kita sudah tinggalkan beberapa dua penghalang tadi ya, orang-orang yang bisa istiqamah. Sekarang Uma mau bahas mengenai keutamaan orang yang bisa terus istiqamah. Setelah tadi kita bahas penghalangnya, sekarang mau bahas keutamaannya. Teman-teman lihat dulu dalam surah Fussilat ayat 30. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, nih keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apa kata malaikat dalam surah Fussilat ayat 30? Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Orang yang istiqamah tidak takut, tidak sedih, dan mendapatkan surga yang Allah janjikan kepadanya. Menurut surah Fussilat ayat 30. Apakah teman-teman pernah takut? Pasti pernah. Uma juga pernah takut kok. Apakah teman-teman pernah sedih? Ya pasti sedih. Uma kalau mau cerita sama teman-teman, kadang-kadang Uma bilang begini sama Allah, ya Allah, saya harus gimana? Saya harus melakukan apa ya Allah gitu ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu kita harus gimana ya Allah, kenapa ya Allah gitu. Namun orang-orang yang istiqamah dijanjikan, kata malaikat apa kalau kau istiqamah, maka jangan kau merasa takut. Orang istiqamah itu nggak akan takut. Jangan kau merasa sedih, berlarut-larut. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi, di sini, orang yang istiqamah, yang teguh, istiqamah dalam apa? Dalam tauhidnya. Mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Allah, doanya pada Allah, takutnya hanya pada Allah, bersandarnya hanya pada Allah. Tauhid yang kokoh, jadi istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ketaatan, dan istiqamah dalam menaati kewajiban Allah, dan istiqamah di atas ikhlas dalam beramal hingga kematian menjemput kita. Ya, jadi kalau orang yang istiqamah, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya. Jangan takut dan jangan sedih. Nggak perlu takut. Nggak perlu sedih. Amalmu itu menemanimu. Amalmu menjadi penguat bagimu. Jangan takut pada akhirat yang akan engkau hadapi kalau di akhirat nanti. Dan jangan sedih dengan dunia yang kau alami saat ini, atau kelak dunia yang ini juga engkau akan tinggalkan. Nanti kalau orang-orang yang istiqamah, ya sedih itu banyak ya. Sedih karena berbagai macam persoalan, ataupun sedih karena ketika kita sudah meninggal dunia, siapa nih yang ngurusin orang-orang ini? Ternyata malaikat mengurusi keluarga dari orang-orang yang istiqamah ini. Dan orang-orang yang istiqamah ini diberi kabar berupa surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi ini balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Ayat yang serupa, teman-teman lihat di surah Al-Ahqaf, ayat 13 sampai ayat ke-14. Serupa ayatnya, bunyinya hampir mirip. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka berduka cita. Mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Jadi orang-orang yang istiqamah nggak mungkin dia menampakkan wajah sedih, berlarut-larut. Sedihnya di hadapan Allah aja, di malam hari sedih, ketika kembali ke depan mata manusia, engkau dalam keadaan yang stabil. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam. Jadi aku nggak perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam perkataan itu. Artinya, ketika engkau mengatakan dirimu beriman kepada Allah SWT, istiqomah amal-amalmu,
kebaikanmu, istiqamah dengan itu. Wasiat Nabi Muhammad SAW ini sudah mencakup kepada seluruh wasiat dalam agama ini. Istiqamah. Namun dalam perjalanan kita istiqamah teman-teman semua, kadang-kadang nggak mudah kan? Dalam perjalanan kita istiqamah nggak mudah. Kadang-kadang kita tergelincir. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 6, diminta untuk kita juga dibarengi dengan bertaubat atau dibarengi dengan istighfar kepada Allah SWT. Dibarengi istiqamah itu temannya, bersandingnya dengan istighfar. Bersandingnya dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Istiqamah itu beriringan dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam surah Fussilat ayat 6 dikatakan bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Allah SWT bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Fussilat ayat 6. Maka tetap istiqamahlah kepada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa istiqamah itu beriringan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa maksudnya? Seringkali dalam istiqamah kita nggak sempurna kan? Seringkali dalam istiqamah kadang-kadang enggak gitu. Oleh karena itu yang menutup kekurangannya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana kiat supaya teman-teman bisa istiqamah? Teman-teman kan bersyahadat ya setiap hari kan. Di sholat teman-teman semua gitu. Maka teman-teman perbaharui syahadat itu. Hayati dan renungi dan beramal dengan apa yang teman-teman ucapkan. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu, dengan kalimat syahadat itu, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Teman-teman mengucapkan kalimat syahadat, maka Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kalimat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Maknanya apa? Maknanya ketika di dunia dan di akhirat kan Allah teguhkan iman dia. Ketika di dunia Allah mudahkan dia dalam beramal saleh, ketika di akhirat nanti, ketika ditanya di dalam alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini tafsir ayat dari surah Ibrahim ayat 27 tadi. Allah teguhkan orang-orang yang mengucapkan kalimat yang teguh itu, kalimat syahadat itu. Jadi kalau mau istiqamah, ketika teman-teman bersyahadat, nggak cuma sekedar bersyahadat saja, tapi teman-teman renungi bahwa teman-teman meyakini sepenuh hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang zat yang membuat teman-teman takut, satu-satunya zat teman-teman percaya, teman-teman minta pertolongan, teman-teman minta perlindungan, teman-teman bersandar, dan hanya jadi hambanya zat itu, jadi hambanya Allah, bukan hambanya uang, bukan hambanya makhluk, bukan hamba siapa-siapa, enggak, hambanya Allah SWT. Yang kedua, syarat supaya istiqamah, teman-teman berdoa. Dalam surah Ali Imran ada doanya. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Anugerahkan kepada kami rahmat kasih sayang dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Ali Imran ayat 8. Salah satu doa istiqamah. Doa Nabi yang setiap kali Nabi baca dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain, dikatakan doanya Nabi yang sangat sering Nabi baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Maha Pembolak-balik hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ini doa yang paling sering Rasulullah SAW baca agar terjaga dan selalu istiqamah. Ketiga, gimana caranya istiqamah? Belajar Quran teman-teman semua. Di awal tadi Uma katakan di sini, di Mesir ini, Quran itu udah di mana-mana. Udah jadi gaya hidup. Gaya hidup itu Quran. Bukan joget-joget di TikTok. Gaya hidup itu Quran. Bukan banyak lagu yang kau hafalin teman-teman semua. Kadang-kadang kita ini hafal banyak lagu, tapi giliran disuruh baca Quran nggak bisa. Atau giliran disuruh jadi imam sholat, nggak bisa. Jadi imam sholat juga nih untuk teman-teman perempuan-perempuan lainnya. Kemana? Katanya muslim, tinggal di negara mayoritas muslim. Mana Qurannya? Jadi yang ketiga, cara supaya istiqamah adalah dalam satu hari, kan ada 24 jam, sisihkanlah 2 jam buat Quran itu. Sisihkan teman-teman semua. Hafalin, tambah hafalannya. Masa udah berumur sekian nggak nambah-nambah hafalannya? Hafalin, dengerin merotal. Setelah ngafal, kalau teman-teman malas nih kan, kalau ngafal kan ini ya butuh energi yang ngafal. Ini buat teman-teman yang di luar Masjidil Hufaz ya, teman-teman yang umum, yang di luar pesantren. Setidaknya teman-teman dengerin murotal sambil baca.
Kalau misalnya memang malas banget ya sebagai pengantar tidur bolehlah dengerin aja. Tapi teman-teman semakin banyak indera yang difungsikan, maka semakin cepat teman-teman ngafal. Teman-teman dengerin murotalnya sambil dengar, teman-teman baca dan teman-teman lihat supaya teman-teman tahu oh posisinya di sini. Jadi ingat gitu, merekam, di-scan, mata kita men-scan ayat-ayat Quran itu tuh, gitu. Jadi cepat dalam menghafal, matanya kerja, telinganya kerja, mulutnya juga kerja, lisannya kerja. Jadi di waktu-waktu senggang lagi lemas, lagi baru pulang kerja atau ngapa-ngapain, ya tinggal ya udah baca Quran sambil dengar murotal. Murotalnya Uma sarankan jangan murotal yang nadanya macam-macam ya. Nadanya macam-macam itu untuk kalau teman-teman lagi mau enjoy aja. Tapi kalau teman-teman mau betul-betul hafal fokus murojaah, teman-teman dengerin murotal-murotal yang nggak bernada gitu. Seperti misalnya kalau di Mesir ini ada yang terkenal Syekh Husari misalnya. Teman-teman bisa denger itu gitu. Dan di Telegram itu biasanya bisa dicepetin 2 kali lipat, 1,5 kali lipat. Teman-teman ambil syekh yang nggak usah terlalu banyak nada, karena kalau terlalu banyak nada jadi kayak lagu dan itu buat untuk menikmati Quran aja. Tapi kalau teman-teman mau hafalin, mau merojaah, teman-teman ambil syekh yang nggak terlalu banyak nada gitu. Jadi fokus kepada bacaan gitu ya. Jadi yang ketiga cara supaya istiqamah adalah mengkaji Quran, menghayatinya dan merenungkannya. Berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekali turun saja gitu kata orang-orang kafir. Kemudian kenapa? Demikianlah supaya Allah perkuat hatimu yang dengannya dengan Quran itu Allah memperkuat hatimu dan membacanya dengan tartil. Engkau membacanya dengan tartil. Kami membacakannya dengan tartil. Jadi maksudnya engkau baca Quran ya dengan tartil. Baca Quran dengan tartil teman-teman sekalian. Masih ada waktu untuk bisa mempelajari Al-Quran. Di Maskal Hufat itu ada program online, satu orang, satu guru, 45 menit namanya program Bilmas, ya, bimbingan luar maskan. Online. Setidaknya ambil program itu kalau teman-teman terlalu sibuk untuk datang ke satu majelis misalnya. Jadi cara untuk istiqomah bersama dengan Quran. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Quran itu adalah ruh ya, kehidupan seseorang. Nggak mungkin. Kenapa terbata-bata baca Quran? Karena lisannya nggak terbiasa baca Quran. Ya kan? Makanya lidahnya belibet, terbata-bata, susah. Kenapa? Ya karena nggak sering sama Quran. Jadinya nggak fasih bersama Quran. Tapi kalau udah sering, ya lebih sering, lebih fasih insya Allah. Terakhir, bagaimana caranya bisa istiqamah? Membaca kisah-kisah orang-orang saleh. Termasuk tadi kisah yang di awal sudah mau ceritakan sebagai salah satu contoh beratnya istiqamah dan akhirnya dia su'ul khatimah. Qurannya yang selama ini dia perjuangkan, selama ini mungkin dia seorang imam, dia seorang khatib, mungkin dia seorang di akhir hidupnya ternyata sia-sia apa-apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Begitu teman-teman semua, semoga hari ini bermanfaat. Uma minta maaf belum ada pertanyaan dulu karena waktunya udah mepet. Lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih pada yang sudah mencatat. Terima kasih pada teman-teman yang mau share di sosmed. Nanti Uma akan repost di Instagram Story Uma supaya teman-teman lainnya punya catatan pada hari ini. Terima kasih, doakan Uma mudah-mudahan bisa menghadapi ujian dengan baik dan semangat terus untuk teman-teman yang sedang berjuang. Allah berikan kekuatan, istirahat yang cukup supaya otaknya mampu menyerap semua ilmu. Kemudian minta sama Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengganggu konsentrasimu untuk belajar. Insya Allah. Nggak ada masalah yang terus-menerus. Masalah akan selesai insya Allah. Sehingga kau bisa fokus untuk terus belajar insya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Uma serahkan kepada MC. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.